Kalau mami aku bilang ya jalani dulu, saling mengenal satu dengan yang lain. Karena kan Dewi baru saja bercerai gitu. Jadi coba saling, namanya intinya adalah dia menghormati aku sebagai wanita timur, wanita Jawa yang punya orang tua gitu. Jadi dia pingin serius sama aku. Berarti memang udah ada rencana serius banget nih ke depannya. Terus ngapain dia ngelamar aku kalau nggak kepingin serius kan? Tapi kan semua harus dari aku pribadinya bagaimana. Aku kan juga harus bisa melihat. Aku pernah gagal dalam rumah tangga. Jadi aku juga harus bisa melihat ada keseriusan seperti apa dari pihak laki-laki untuk aku. Menurut aku laki-laki yang sudah bicara sama orang tua aku itu berarti sudah sangat serius sama aku. Jadi aku sekarang sebagai perempuan ya kita tinggal lihat, berdoa, istikharah yang terbaik dari Allah seperti apa untuk aku. Maaf tapi lamaran resminya Mami harusnya udah ada jawabannya. Dari Kan aku kan aku baru dilamar Mbak. Gimana? Mami tapi Bukan lamaran ya, Mbak. Hah? rencana tahun ini kira-kira seperti apa? Besok juga bisa kalau mau. Mami tapi maaf ada Semua kan dari Allah, kita nggak tahu. Tapi ada rasa trauma nggak sih? Ini kan mungkin maaf nih udah divorce beberapa kali. Aku dari dulu selalu bilang kan sama teman-teman, aku tidak akan pernah trauma. Aku tetap menjalani ini dengan ketentuan dari Allah. Aku pun juga tidak mau menentang takdir aku. Aku tidak boleh menentang dengan takdir aku yang sudah pernah 3 kali gagal loh. Sekarang ada laki-laki baik datang ke ibu aku, berarti ini kan laki gentle Mbak. Ayo, kalau dia cuma sekedar Dewi aku cinta sama kamu di depan TV, I love you, ini gimana aku sebagai perempuan bisa percaya? Mbak perempuan deh. Tapi semakin dia sering intens datang ke ibu aku, berarti kan memang ada serius dari pihak laki-laki ini. Bener nggak? Kita jangan bicara tentang keseriusan aku selama ini kan dalam hal rumah tangga kan aku yang sering dihianati, aku yang sering diselingkuhi. Nah begitupun kalau sudah cinta aku udah pasti tidak akan mungkin kemana-mana. Sekarang dari pihak laki-lakinya sama aku, apa yang dia lakukan untuk aku sudah dalam bentuk tahap serius atau tidak? Itu kan seperti aku harus banyak menilai. Rapat berapa tahun nih mungkin jaraknya? Berapa tahun ya? Beliaunya 42 ya. Oh single apa udah pernah? Duda. Udah anak usaha nih. Pilot. Ini mas kriteria. Saya dari dulu nggak pernah berondong loh. Iya. Dan saya selalu pinginnya dapat yang lebih tua karena memang saya suka sesosok bapak kayak papi saya. Tapi dudanya udah ada anak atau seperti apa? Sudah punya anak 2 tapi sudah bercerai sama istrinya. Udah pernah ketemu nih mungkin udah dikenalkan. Kemarin kan ada ulang tahun di rumahku. Jadi awalnya itu tasyakuran papi aku. Ada yasinan dari maghrib sampai isya. Terus kemudian itu semua dadakan. Ketika dia melamar aku pun di depan mami aku pun itu pun dadakan. Jadi semuanya serba dadakan. Jadi kayak aku tiba-tiba temen aku naruh di Instagram live Instagram masuk semua gitu loh ceritanya. Loh kok dari situ aku merasa komplain ke teman aku, kok sampai kesebar ke situ. Harusnya kan mereka izin sama aku dulu karena memang kan ini pengenalan antar orang tuaku ke orang tuaku gitu. Tapi pertama deket sama cowok lagi deg-degan gak sih? Mungkin kayak takut. Aku deg-degan. Aku jujur sama namanya kan Mas Ruli, aku deg-degan. Jadi nggak langsung terus yang gimana enggak. Jadi aku butuh tahu bagaimana backgroundnya, seperti apa, kenapa dia bisa mau sama aku. Jadi ternyata dari dulu tuh memang sudah ngincer aku gitu. Dari dulu tuh pernah WA aku kalau aku bisnis 3 bulan itu baru aku bales, sebulan baru aku bales. Paling dia kalau lagi bisnis ini tolong dong ikut bareng dong bisnisnya. Oh iya, aku cuma jawab gitu. Terus paling apa kabar, nanti aku jawabnya berapa lama lagi, sebulan, baik, habis itu hilang lagi gitu. Akhirnya jadi intens gimana nih ya? Hah? Di profesinya sendiri tadi pengusaha. Pilot dan Pilot pengusaha. saya. Akhirnya jadi intens gimana Mi? Tadi kan katanya kalau chat Mami balesnya 3 bulan. Tiba-tiba Akhirnya jadi intens dari temen aku. Jadi bolak-balik beliaunya intens tuh teleponan. Aku boleh telepon nggak? Oh ya boleh. Telepon, ngobrolin tentang bisnis. Akhirnya aku barengan sama dia bisnis kopi. Dari bisnis kopi itu terus kemudian dia kasih modal sama aku. Terus kemudian aku juga punya modal juga. Kita sama-sama dari situ. Aku ngelihat, kau udah punya pacar belum? Aku kan nggak punya pacar. Aku bilang enggak gitu. Kenapa aku mau cari suami mas gitu? Gimana caranya supaya bisa jadi suami kamu? Oh ya kamu harus ketemu sama ibu aku dulu, harus kenal sama anakku dulu. Nah, dia sama Gabriel tuh deket banget, sering main sama Gabriel
gitu ceritanya. Terus kemudian dia sering teleponin sama mami, sering bawain makanan buat mami aku. Terus sampai pada akhirnya tuh dia ngomong sama mami kepingin jadiin aku istri. Terus kata mami aku, ya adaptasi dulu, dilihat seperti apa. Kok intinya itu adalah aku kan nggak mau buru-buru menilai dia ya, menilai dia baik aku tidak mau buru-buru karena aku juga lagi melihat apakah dia laki-laki serius untuk saya. Tapi menurut aku dengan dia sudah melamar aku, memberikan cincin di depan orang banyak, terus dia bilang mau nggak kamu nikah dengan aku bilang aku dilamar, ya berarti tandanya wajar, aku berarti dihargai sebagai perempuan, bukan diajak pacaran, tapi dia mintanya langsung mama. Lebih selektif nggak sih Mi mungkin? Harus selektif dong, kan kita nikah untuk terakhir. Saya nggak mau ada lagi pisah lagi, aku nggak mau. Aku pinginnya ini untuk yang terakhir. Kalau memang dia serius, biarkan adaptasi ini berjalan mengalir apa adanya. Aku nggak mau buru-buru juga. Jadi aku maunya ini adalah yang terbaik dari Allah. Segala sesuatu ibaratnya ta'aruf ya, tapi ta'aruf modern. Sebenarnya ta'aruf kalau dibilang ta'aruf modern itu gimana ya? Jadi karena memang kami sama-sama berbisnis, ya intinya nggak sampai terlalu jauh lah. Tapi dia sudah bisa kenal keluargaku. Dia harus mengenal keluargaku seluruhnya. Aku pun juga nanti akan mengenal keluarga seluruhnya. Dipakai nggak sih Mi cincinnya sekarang? Aku pakai. Nih, aku pakai. Aku bukan tipe cewek yang nutup-nutupi. Karena memang kemarin ada cowok yang datang ke rumah, dia ngelamar aku, ya itu kan pakai. Gitu. Jadi kalau dibilang kemarin Mas Rian ngasih cincin di depan TV, kok nggak diterima? Kan kebanyakan ibu-ibu bilang gitu. Berarti kan ngasih harapan. Sekarang ibu-ibu gimana sih Bu? Mas Rian itu ngomongnya di TV doang, nggak pernah ketemu saya. Selebihnya Mas Rian di mana, saya di mana. Nggak ada keseriusan untuk mengarah ke pernikahan. Kalau ibu jadi saya, ibu harusnya kan bisa mikir kalau anaknya ibu. Nah, kalau ini laki-laki ini nggak mau di TV, dia bilang saya nggak mau di media, langsung ketemu ibu saya, langsung ngomong sama ibu saya, langsung ngajakin bisnis, kasih duit sama saya, kasih modal, ayo bisnis gimana? Nah kita kan jadi perempuan merasa bahwa oh alhamdulillah gitu ya. Kalau memang kan perempuan itu kan bukan masalah nominalnya ya Mbak. Kalau Mas Rian kan katanya butuh kesiapan mental dan duit. Lu sampai kapan? Kalau laki-laki udah bekerja ya udah mapan berarti tandanya. Sampai kapan? Kita perempuan butuh kepastian Bu, nggak butuh gombalan Bu. Gitu. Itu saya diserang sama ibu-ibu nih, DP-rian. Saya bilang ngomong pacaran aja enggak. Iya dong. Terus dikit-dikit kalau bercanda yang diomongin harta, saya trauma Bu. Yang ketiga duit saya diambil Bu. Ya kan Mas? Jadi yang pasti-pasti aja. Misalkan profesinya kok enakan dapat artis daripada pilot. Bu, mau artis, mau pilot, mau wartawan, kalau dia punya niat baik sama saya, ya dia ikutin aja. Gimana sih kalau punya niat baik? Nah, mau video call harus ada wartawan, capek kan Bu? Nah, kalau video call jangan ada wartawan. Saya bukan perempuan bego Bu, tahu mana perlaki yang cinta sama saya, sama laki-laki yang cuma hanya di TV doang, gitu. Kami mungkin terakhir doa dan harapannya Mi untuk hubungan Mami dengan pilot ini. Harapan aku, saya minta sama Allah, kasih aku yang terbaik ya Allah. Saya tidak berharap banyak Mbak, karena kalau aku berharap banyak takut pisah, takut tidak jadi. Orang yang sudah tunangan lama aja bisa pisah ya kan. Jadi aku cuma berharap mudah-mudahan Mas Ruli ini dia benar-benar sesosok pendamping aku terakhir seumur hidup aku. Kalau memang benar tuh Allah tuh bukakan hatiku kan sekarang seperempat nih, biar setengah, habis itu nanti seutuhnya. Kan kita nggak tahu. Nah kalau ada Jawa kata mamaku gini, kalau ada niat baik itu jangan ditolak nak, takut sangkal. Kalau orang Jawa, walaupun kamu kan gini, kan udah pernah gagal, bukan perawan katanya. Terus kata mamaku, tetap aja harus diterima dulu, jalani. Nanti kayak gimana endingnya kamu tetap berjalan. Tadi aku udah ngomong maghrib sampai isya yasinan ceritanya. Elektron itu juga dadakan. Terus ada Meldi juga datang. Saya juga menghormati ibu saya. Ibu saya bilang itu loh ada Meldi nak bawa ikan pedas. Ya datang salaman. Calon suaminya juga masih sekolah pilot kan. Jadi kayak aku ya sebagai ibunya. Harus namanya kan Mel itu kan anak ya, dia harus memaafkan Mbak. Orang dia udah datang ke rumah.
Kalau dibilang hati-hati, waspada, nanti begini gini, itu kan aduh, intinya saya tetap harus berbuat baik. Ya sama aja saya bersuami pun juga tetap aku punya niat baik. Masalah suamiku tuh ada yang suka kelainan jenis lah, ada yang nipu lah, ada yang selingkuh lah. Yang penting bukan kita dulu, bener gak sih Mbak? Lah aku prinsipnya gitu Mbak. Aku jalani hidup itu aku nggak mau yang, kan ada yang bilang, kamu tuh so berlian, ternyata menjalani hubungan dengan laki-laki lain di belakang. Bu, saya tidak pacaran sama Rian Ibram. Ibu jangan bilang gitu. Saya tidak pacaran. Rian Ibram tuh cuma ngomong di TV doang. Habis selesai syuting, Bu, saya ada di mana, Mas Rian itu ada di mana. Gitu. Kalau video call itu selalu ada wartawan, Bu. Kalau memang bener sama saya tuh bukan anak kecil, Bu. Kalau anak ABG mungkin saya percaya. Saya tuh udah tua, Bu, 36 tahun. Otomatis saya cari yang serius sama saya. Lah kalau Mas Ruli ngasih duit sama saya, ayo kita bisnis, kita modal segini. Ya saya mau lihat seperti apa. Oh iya, Bu. Ini artinya sudah kayak berdamai dengan keluarga dan dengan diri sendiri yang kayak udahlah pada maaf sama Aku masih ada ibu Mbak. Ibu aku tinggal satu. Ibu aku senang aja senyum. Aku senang Mas. Hidup aku tuh siapa kalau bukan untuk orang tua. Jadi ketika Meldi datang, Tante aku bawa ikan, tolong promosikan. Oh iya sayang, maaf ya Teh atas sikap aku selama ini. Oh iya, apalagi emasnya namanya Inggil datang ke aku salim minta maaf. Terus aku bilang, lupakan semuanya, ayo jadi anak yang baik ya nak. Sudah, aku cuma ngomong gitu doang, nggak ngomong lain-lain. cara Mami berdamai dengan Aku tuh orangnya tidak pernah menyesal atas apa yang aku lakukan Mbak. Maksudnya kebaikan-kebaikan aku. Ketika kebaikan aku dibalas dengan keburukan, ya sudahlah, pasti nanti ada kebaikan orang lain yang balas aku gitu. Nggak tahu Mbak, aku tuh kayak orang sama Allah tuh dikasih, aku tuh tiba-tiba bisa memaafkan aja. Aku nggak ngerti kenapa. Kalau orang mungkin dendam misalnya gimana sampai gitu. Oh berarti dulu sama Meldi tuh settingan. Bapakku meninggal kok settingan sih. Tapi aku tidak mau membuka luka itu. Semuanya sudah aku tutup demi satu ibu. Udah itu aja. Dan ya.